Jadi sebenarnya definisi pujian penyembahan itu adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan tanpa peduli siapa dirimu. Tapi bang, suara gua ala kadarnya, nggak apa-apa, menjadi berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sampai Anda berpikir, wah untuk pujian penyembahan tuh hanya butuh orang yang suaranya cakep. Enggak juga Pak. Suara Anda nggak ketemu bunyi keyboard juga nggak apa-apa. Karena Tuhan lihat keinginan hatimu untuk menyenangkannya. Dan Anda tahu, kadang kita dalam kepanikan hidup bahkan lupa dengan doa. Tapi di saat kita mengalami masalah, kita akan tetap ingat dengan sebuah lagu. Setidak sukanya kita dengan musik, tetap aja kaki pasti goyang. Tapi kita nggak itu musik apa, tapi tetap kaki goyang. Kenapa? Karena refleks diri terhadap musik itu tinggi Pak. Penyesatan juga menggunakan musik. Kenapa penyesatan menggunakan musik? Karena pemimpinnya dulu pemimpin musik. Anda pasti tahu tentang sejarah Lucifer. Beliau itu adalah serafim ordonya. Ordo malaikat tuh ada banyak versi. Ada yang bilang paling tinggi serafim, ada yang bilang paling tinggi archangel, ada yang bilang tinggi yang ini. Tapi kalau definisi pekerjaan, Lucifer and the gang adalah malaikat yang ada di takhta Bapa. Bapa itu kalau menurut kitab Keluaran itu pencemburu. Yang kalau dia mengamuk bahasa sekarang itu sampai berketurunan ke-7 kena amukannya. Tetapi di saat kita menyenangkan hatinya, amarahnya tuh akan reda. Itu yang dilakukan oleh Lucy and the gang. Jadi orang tanya, terus bagaimana bang? Kita buka Mazmur 103 ayat 1. Mazmur 103, saya juga suaranya kurang-kurang cakep lah. Kalau karaokean di Inul Vista nggak keluar angka Pak. Saya berharap dapat 70 gitu yang ada cabai di gigi gitu kan, nggak ada Pak. Kadang suka mati lampu. Jadi kita buka sama-sama Mazmur 103. Ada? Nggak ada LED-nya? Ada ya, lagi dicari ya. Download dulu bang, nggak apa-apa. Udah ada. Mazmur 103 ayat 1. Oh, ini udah ayat 7 ya? Cepet banget ini. Langsung dari ayat 7 aja gitu. Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Oke? Kita baca sama-sama 1, 2, 3 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ingat, Tuhan nyuruh, Daud bilang begini, kalau memuji Tuhan itu menggunakan jiwa dan batin. Jadi kalau menyenangkan Tuhan harus komplit. Kalau jiwamu melayang kemana, ya nggak akan pernah dia dengung kayak lebah. Ayat kedua, sudah dimatiin. Hari ini sebenarnya malam pray and worship, kok bajunya pinky? Ini udah Valentine duluan ya gereja Anda. Wah luar biasa, baru 2026 Anda udah rayakan 2025. Kaya gerejanya loh. Luar biasa. Ayat 2 kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Ayatnya yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Stop, jangan digeser. Ingat, di saat kita menyenangkan hati Tuhan, berkat yang luar biasa Tuhan kasih Bapak Ibu. 1, Dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam hadirat Tuhan kita dapatnya bukan cuma double porsi. Kalau ayat selanjutnya bahkan menyelamatkan kita dari liang kubur. Berarti di saat kita menyenangkan hati Tuhan, segala janji Tuhan dalam hidup kita digenapi. Amin. Ayatnya yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sampai ayat 5 aja, nanti teman-teman baca sampai habis di rumah. Di ayat ke bawah-bawahnya ada tulis begini, dosamu itu Tuhan buang dari timur sampai barat. Sampai dijadiin lagu oleh Sister Ito Mawar Simorangkir. Sejauh timur dari barat, itu dari Mazmur 103. Jadi dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara, apa yang menjadi janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Jadi di saat pujian penyembahan inilah menentukan hidup kita. Yang harus kita lakukan apa? Mulai dari sikap hati. Jangan pujian penyembahan masih sibuk ada pasang status, mana si Mongol belum datang gitu. Padahal cuma nyanyi di muka. Jadi dalam hadirat Tuhan kita lepasin semuanya. Karena dalam tangisan dan suaramu Tuhan tahu kerinduanmu. Jadi kalau nyanyi nggak perlulah suara Anda harus bisa vibra, bisa Maria Carey 7 oktav, nggak usah. Kasihan juga ntar urat lehermu kelabu gede-gede sama dengan orang Manado bilang nasi jahat bebasar lemang segala, nggak usah. Tapi sikap hati bagaimana yang perlu, yang harus bisa menyembah. Hati yang gembira tuh pasti seneng banget, ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Oh yes, oh yes. Ada nih ibu-ibu sambungannya begitu. Kalau Pentakosta, oh glory glory. Jadi sikap hati yang menentukan, teman-teman. Kalau Anda mau menyenangkan hati Tuhan, beresin hatimu. Nggak boleh punya dendam, nggak boleh iri hati sama orang, nggak boleh hatimu keji. Karena kalau engkau hadir, masuk dalam hadirat Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan dalam dirimu harus dirontokin. Itulah kenapa pemain musik dan khususnya buat kalau song leader, sebelum Anda masuk mulai ke hadirat Tuhan, doakan dulu untuk bersyafaat, Tuhan, semua yang hadir hari ini ampuni kesalahan dan dosa kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena kalau kita sudah minta sama Tuhan, layakkan, dialaskan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita menjadi orang yang layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan kaget tahu-tahu sakitmu disembuhkan. Ada orang mukanya udah serem tahu-tahu nangis. Karena kenapa? Karena Tuhan meremukan hati di saat kita masuk dalam hadiratnya. Paulus Petrus di penjara, itu pintu penjara terbuka. Di saat ngapain? Mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Tembok Yeriko boleh runtuh, tidak pakai bom, tidak pakai rudal skat, hanya dikelilingi oleh bangsa Israel, runtuh tembok sebesar itu. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting adalah ingat Bapak Ibu, saya juga sampai hari ini juga melakukan hal-hal tersebut. Dalam kepenatan, stres, gosip di luar sana, saya udah pindah agama. Aduh Tuhanku Yesus, sampai dituduh macem-macem, katanya gua udah pindah agama. Udah gue bilang selama babi kecap masih ada kok. Kata orang Batak, loakon. Mau ngapain? Saya tidak akan pernah menjual Kristus dari hidupku. Karena Mongol menjadi seperti sekarang, it's not about me. Itu bukan karena Mongol, tapi karena perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, apalah kabarnya mukaku ini? Ganteng jauh Pak. Hidung juga, ya ampun Tuhan, ditiup bukan ditenun. Kalau kita bilang kan kata kita tuh dalam kandungan ditenun oleh umat, kayaknya udah mau melahirkan malaikat teriak bos udah mau keluar, ditiup hidungnya nempel. Tapi
apakah harus kusesali gitu terus aku harus berubah? No. Aku Mongol bisa operasi hidung, bos. Berapa lama sih tinggal telepon dokter Tompi? Beliau kan dokter bedah. Tinggal ambil tulang belakang ini, katanya taruh di sini, tarik, mancung hidungku. Tapi kan permasalahannya Tuhan tahu aku pesek. Tuhan tahu Mongol pesek. Udah hidung mancung, ditabrak bajai, meninggoy Mongol. Terus Mongol bilang, Tuhan, bukankah janjimu dalam hidupku, rancanganmu damai sejahtera? Tuhan dari taktanya, lu Ngol, ya maaf gua lupa, soalnya gua taunya lu pesek. Itu artinya kita harus mensyukuri. Cewek-cewek yang hadir hari ini, syukuri engkau nggak harus putih, yang penting engkau hidup. Buat apa engkau kejar skincare kalau mukamu putih, lehermu enggak? Coba kau belajar sama dari opung-opungmu, cuman pakai bedak FIFA campur purol. Cakep sampai tua. Jadi please, sikap hati yang menentukan, termasuk di saat kita masuk hadirat Tuhan. Engkau lagi stres, lagi mumet, Tuhan, layakkan aku masuk dalam hadirat-Mu. Tepat pada waktunya Tuhan selalu akan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Saya tidak bercita-cita jadi artis, Pak. Item Mongol. Dulu masih, ya ampun Tuhan, kayak nggak makan, Pak. Kecil banget, sampai dibilang dulu tuh anak jangkis, jange, kurus, tinggi, najis itu. Kecil banget dulu Mongol, serius Pak. Udah gitu rambut nggak ada minyak rambut, Pak, pakai ludah, tarik, Pak. Lupus. Ya episode kita lah, masih pomade warna putih, bukannya warna hijau, dalamnya hijau. Itu mengkilatnya sampai jidat, Pak. Itu kalau kita meleleh keringet bareng tuh sampai hidung mengkilat banget kayak dipasang minyak. Tapi di saat Mongol menghadapi semua masalah dalam hidup, Anda tahu, saya sudah share di beberapa konten tentang kehilangan uang 53 miliar. Anda tahu apa yang terjadi malam ketiga saya di kamar. Saya tuh kan kebetulan saya terdidik dari GPDI, jadi saya setiap pagi tuh selalu beston, doa pagi, yang lagu andalan ada pertemuan di udara. Ini ada makin nunduk ketiduran. Itu bersama malaikat di surga. Ibu gembala bunyi, oh glory.